Salam, selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi dengan saya Pak Adi di sini. Saya akan berbagi rema. Eh, tapi untuk rema kali ini nggak ada judul ya, karena rema kali ini berdasarkan pengalaman yang saya alami semalam gitu. Singkatnya, semalam baru pulang dari perkumpulan doa ya dan puji Tuhan. Di situ Roh Kudus kembali bersuara nyaring itu. Sebenarnya sih bukan ada atau enggak adanya yang namanya Roh Kudus, kan ketika kita menyatakan diri percaya kepada Yesus adalah Tuhan, itu kita sebenarnya sudah dimateraikan Roh Kudus sama Bapa. Dan sebenarnya pada waktu itu saya mulai merasakan pendengaran seperti itu, cuman nggak begitu saya pedulikan, nggak saya perhatikan gitu. Dan setelah dibaptis juga seperti itu, semakin keras, cuman saya semakin nggak antara percaya nggak percaya gitu, karena sebelumnya kan saya ateis gitu loh. Jadi ini apa sih gitu loh, saya nggak begitu perhatikan hingga pada waktu KKR. Kalau di gereja kami namanya itu adalah Freedom. Di situ saya mulai dibukakan gitu loh, bahwasanya Tuhan Yesus itu sayang sama saya. Cuman nggak tahu dengan perkataan itu kok saya sudah mulai merasa, berarti yang selama ini berbicara sama saya itu adalah Kristus gitu loh. Saya belum tahu dengan jelas waktu itu bahwasanya tentang karena membaca Injilnya juga kurang gitu ya kan pada waktu itu. Jadi saya pikir itu suara Kristus gitu loh, bukan ke arah suara Roh Kudusnya gitu loh. Singkatnya ya itu nantilah berbicara tentang saya berbicara tentang persaksian saya selama menjadi pengikut Kristus. Langsung ke apa yang ingin saya bagikan ya. Tema kali ini saya akan ambil di Efesus pasal 4 ayat 30, yaitu tentang mendukakan Roh Kudus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kalau kita ambil di versi mudah dibaca, janganlah buat Roh Kudus sedih. Roh itu adalah bukti dari Allah bahwa kamu adalah miliknya gitu. Jadi kalau di terjemahan baru, jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau di versi mudah dibaca, jangan buat Roh Kudus sedih. Sebenarnya sama saja ya, mendukakan sama membuat sedih gitu. Kalau kita ingat lagu dari Gereja Mawar Saron, Holy Spirit is my best friend gitu. Saya kira setiap hari Roh Kudus itu sebenarnya berbicara sama kita sih, kalau kita benar-benar mau mendengarkan gitu loh. Ada orang mengatakan kalau di luar situ adalah suara hati, teman. Ada perbedaan antara apa tuh suara hati sama Roh Kudus. Itu nanti adalah di khotbah-khotbah masing-masing gereja kalian, nanti kalau kalian cek dan lihat pasti ada. Perbedaannya apa? Kalau di Roh Kudus suaranya ya pasti sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab gitu aja. Kalau suara hati ya hanya berbicara soal kebaikan-kebaikan, tapi bukan tentang kebenaran, kan seperti itu. Baik belum tentu benar, tapi kalau benar ya sudah pasti baik. Terus apa pengalaman saya semalam gitu loh, itu ketika benar-benar menjadi peka itu ketika saya naik Gojek ya, itu kan Gojek lagi lagi ada diskon besar-besaran gitu kan, sekitar 30% ketika kita naik. Jadi biaya awalnya itu adalah 11.000, cuman dipotong 3.000 jadi 8.000 gitu loh. Cuman uang saya kan ngepas gitu loh ya kan. Jadi ketika habis naik Gojek itu saya kasih pas 8.000 gitu. Tapi tiba-tiba waktu mau ngasih itu sebenarnya Rulus sudah berbicara kepada saya tuh, kasih ono 10.000 gitu loh, kasihan dia gitu. Karena kan selain macet gitu kan, waktu pulang tuh sebenarnya nggak tahu sih kok macet ya, padahal malam jam 9 gitu. Enggak, dia harus masuk lorong-lorong kayak gitu. Kayaknya saya mendengar lagi, sejak itu saya sadar dulu gitu. Kok semakin peka lagi ya gitu loh. Dan kalau kita berbicara di Injil sih tentang mendukakan Roh Kudus, kan sebenarnya hal-hal yang begitu istilahnya begitu, berbicara tentang hal-hal yang begitu, perbuatan yang
bisa dikatakan doanya besar lah gitu ya, seperti pencabulan seperti itu kan, pencemaran, keserakahan gitu kan, kemudian kurang bersyukur seperti itu, dan mabok seperti itu kan. Sorry, salah ya, itu saya iya, itu lebih kepada perikopnya di manusia baru ya, tentang mendukakan Roh Kudus. Benar nggak? Ya benar ya, tentang manusia baru. Jadi mendukakan Roh Kudus itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya itu sama tadi seperti yang dikatakan, dosa-dosa besar seperti hawa nafsu seperti itu kan. Jadi kita dusta seperti itu. Tapi intinya ini sih apa, kita lebih baik berbicara tentang hal-hal yang lebih simpel aja dalam keseharian gitu loh, daripada kita berbicara hal-hal yang besar, karena kan banyak sekali kita ya kita bisa melewati dosa-dosa besar gitu loh ya, kayak pencabulan, kita nggak mabuk, kita nggak ke diskotik, kita nggak berbuat judi, kita nggak free sex dan seperti itu, atau sudah menghindari hal-hal yang sifatnya itu pornografi seperti itu, kita nggak membunuh gitu, kita nggak mencuri, kita nggak korupsi, ya nggak korupsi lah, bukan pejabat kan nggak gitu. Coba ya kita harus ketahui bahwasanya mendukakan Roh Kudus itu bukan hal-hal dosa-dosa yang seperti itu aja gitu. Ya bukan dosa kecil dosa besar sih, kalau di Kristen kan namanya dosa-dosa gitu kan, bukan hal-hal yang sifatnya perbuatan yang wah gitu loh ya kan, mendukakannya gitu loh. Justru dari hal-hal kecil itu sebenarnya Roh Kudus itu juga berduka gitu. Roh Kudus juga sedih gitu ya kan. Misalnya kita lewat ada seorang pengemis dan kita kasih 5.000 aja nggak kita kasih gitu loh ya kan, itu juga sebenarnya Roh Kudus itu sedih sama kita gitu loh, dari hal-hal yang kecil kayak gitu loh. Jadi iya, bingung saya untuk berbicara, tapi ya intinya itulah ya kan, bahwasanya mendukakan Roh Kudus itu bukan hanya terhadap hal yang perbuatan dosa yang spektakuler misalnya seperti itu, atau yang benar-benar mendukakan gitu. Sebenarnya kita berbuat kesalahan dikit aja Roh Kudus itu udah berduka gitu loh. Sebab yang diinginkan oleh Tuhan ketika dia mulai mencurahkan Roh Kudus kepada kita kan untuk menjadi manusia baru bagi diri kita. Jadi itu, dan intinya itu sih, kalau Roh Kudus kembali kalau kita memang benar-benar mau menjadi manusia baru, kita harus benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, entah itu hal-hal yang sifatnya itu kecil atau besar gitu loh, untuk kita lakukan gitu loh, perbuatan-perbuatan atau perubahan-perubahan dalam diri kita, termasuk bangun pagi atau doa gitu kan. Itu juga mendukakan Roh Kudus sebenarnya sih gitu loh. Saya sendiri juga sering lupa. Pernah juga ada pendeta yang ngomong ngemil aja harus berdoa gitu loh, ya kan. Jangan sampai ngemil aja nggak berdoa, itu kadang mendukakan Roh Kudus gitu loh. Sebab tujuannya dari Tuhan mencurahkan Roh Kudus itu kan untuk supaya kita menjadi manusia baru gitu loh ya kan. Istilahnya kalau sebuah kendaraan tuh kalau kita mau cuci itu kan harus bersih dan kinclong semuanya, jangan sampai ada ya noda sedikit pun di mana gitu. Itu harus kita bersihkan juga gitu. Itu yang diinginkan oleh Roh Kudus gitu loh, agar kita menjadi manusia yang baru tersebut gitu. Saya kira itu aja sih ya kan. Nanti lebih lengkapnya saya akan buat agak siang, karena ini unek-uneknya mumpung masih lagi fresh dan ada di kepala. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.